perkenalkan nama saya Lewijani Syarif Kakomaitan dari kelas 12 MIA 2, absen 18. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan pertumbuhan tanaman kacang hijau bila ditinjau dari ilmu biologi, fisika, dan juga kimia. Selamat menyaksikan! Kondisi tanaman pada pertumbuhan kacang hijau, kita lihat pertama dari segi batang. Tanaman yang di tempat terang menghasilkan batang yang berwarna hijau dan kokoh. Lalu tanaman yang di tempat gelap, batangnya berwarna putih dan tidak kokoh. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya, tempat gelap pertumbuhannya lebih tinggi daripada tempat yang terang. Lalu yang kedua kita lihat dari segi daun. Tanaman yang di tempat gelap memiliki daun yang kecil dan berwarna kuning kehijauan. Lalu tanaman yang di tempat terang memiliki daun yang lebar dan berwarna kehijauan. Lalu yang ketiga, kita lihat dari segi kotiledonnya. Tanaman ini termasuk dalam tanaman epigel karena dapat dilihat dari kacang hijau sendiri bahwa si kotiledon ini terangkat dari tanah yang dimana ciri tersebut itu merupakan dari epigel. Bila ditinjau dari ilmu biologi, apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Nah, fungsi hormon auksin itu adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Bila terkena cahaya matahari, hormon auksin akan terurai dan rusak. Jadi pada keadaan gelap,
Hormon auksin ini akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tanaman akan lebih panjang, tetapi kondisi batangnya akan kurang sehat. Akar yang banyak dan lebar, batang terlihat kurus, warna daun pucat karena kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning atau etiolasi. Jika ditanam di tempat yang terang, kecambah akan lebih pendek dari di tempat yang terang. Akan tetapi batang terlihat kokoh dan terlihat segar dan berwarna hijau karena memiliki cukup klorofil. Dalam ilmu fisika, dalam bidang fisika ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Salah satunya itu cahaya matahari. Cahaya matahari itu merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik. Sifat cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu intensitas cahaya, lamanya penyinaran, kuarter cahaya, atau panjang gelombang. Pertumbuhan suatu tanaman membutuhkan cahaya yang sesuai dengan kebutuhan cahaya tersebut. Jika cahaya yang diserap sedikit, pertumbuhan akan lambat. Sebaliknya, bila tanaman terlalu penuh, terkena cahaya akan memperlambat pertumbuhan. Bila ditinjau dari ilmu kimia, menurut ilmu kimia, terdapat faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Salah satunya adalah cahaya matahari. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas terdiri atas dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan juga reaksi terang. Dari reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Reaksi terang disebut juga fotolisis air. Reaksi yang terjadi yaitu 2H2O yang direaksikan dari 2H2 plus O2. Reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di distroma. Reaksi gelap adalah perubahan karbon dioksida menjadi glukosa. Reaksi kimia yang terjadi dapat ditulis 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Nah, tanaman kacang hijau ini memerlukan makanan agar tumbuh dengan baik. Tanaman mendapatkan makanan melalui proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, energi matahari atau dalam bentuk foton dan ditangkap serta diubah menjadi energi kimia, yaitu ATP dan NADPH. Sekian penjelasan mengenai pertumbuhan tanaman kacang hijau bila ditinjau dari ilmu biologi, fisika, dan juga kimia. Terima kasih.